Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai, meski Deso begitu marah kepadanya, akan tetapi Jaekyeon tetap saja berlindung di belakang Deso karena dia begitu takut atas kemarahan sang dokter. Di sisi yang lain, setelah melihat kedua orang tua itu yang keluar dari ruang perawatan, Lehan berkata, "Aku sangat bersyukur karena kalian tampaknya sudah pulih. Namun akan lebih baik kalau kalian harus beristirahat lebih lama lagi untuk memulihkan energi kalian." Kemudian Lehan pun menatap kepada Jaekyeon. Ia berkata, "Karena situasinya sudah membaik, maka aku akan mengurus sesuatu yang sangat penting dengan sang penyiasat kedua." Melihat kemarahan Lehan kepada Jaekyeon, Deso hanya tertawa. Ia berkata, "Sepertinya aku tahu apa yang akan terjadi setelah ini." Sambil menyerahkan Jaekyeon, Deso mengatakan, "Tampaknya kau ingin berbicara kepada bajingan ini secara langsung, jadi bersenang-senanglah bersamanya." Setelah menyerahkan Jaekyeon kepada Lehan, Deso pun meminta kepada ketiga pelayannya untuk pergi lebih dulu karena Deso ingin berbicara kepada kedua orang tua yang ada di sampingnya. Terdengar dari arah yang lain ada begitu banyak suara pukulan dan juga teriakan yang terdengar dari mulut Jaekyeon. Menanggapi akan hal itu, Deso pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Akan tetapi jujur saja aku merasa lega karena satu buah masalah telah terselesaikan begitu saja." Beberapa saat kemudian, Deso pun mengajak kedua pak tua itu kepada sebuah taman yang terletak tidak jauh dari tempat pengobatan mereka. Lalu Deso meminta kepada pak tua kebun untuk menggunakan seni bela diri apa saja yang ia ketahui, dan Deso mengatakan akan melihatnya dan mencoba memberitahunya apabila pak tua kebun melakukan kesalahan pada seni bela dirinya. Mendengar permintaan tuan muda, meski pedangnya sudah terlihat usang, ia pun tetap saja mencoba untuk menggunakan pedang itu. Sambil bersiap, ia bergumam, "Aku memang mengakui kalau matanya sangatlah tajam. Akan tetapi aku tidak akan memberikan toleransi apabila seni bela diriku dipandang rendah. Jadi kalau kau bisa, cobalah temukan kesalahannya." Dengan penuh percaya diri, pak tua kebun langsung menggunakan teknik berpedang andalannya dan mencoba sebisa mungkin agar ia tidak melakukan kesalahan apapun. Terlihat Deso begitu takjub akan kehebatan seni bela diri yang dimiliki oleh pak tua kebun itu. Bahkan Deso merasakan kalau seni bela diri pak tua itu telah mengalirkan hembusan angin yang begitu kuat hanya dengan menggunakan ayunan pedangnya saja. Di sisi yang lain, pak tua Buddha hanya tertawa. Ia berkata, "Ternyata orang tua itu telah melakukannya dengan sangat serius. Dari yang aku lihat, anginnya telah tertarik oleh pedang, lalu pedangnya telah dituntun oleh angin itu sendiri. Seni bela diri pamungkas sekte Wudang adalah berpusat pada keselarasan, dan itulah yang disebut sebagai bersatu dengan alam. Pedang karunia yang telah dipenuhi oleh rahmat yang tidak tertandingi saat ini telah mencapai pada titik akhirnya." Setelah menyelesaikan teknik seni bela dirinya, pak tua kebun bertanya kepada Deso bagaimana pendapatnya tentang seni bela diri yang ia tunjukkan di hadapannya. Namun pak tua itu sangatlah terkejut ketika Deso yang dengan santainya mengatakan kalau seni bela diri yang pak tua itu tunjukkan meski tidak sempurna, namun itu tidaklah buruk. Sontak kedua pak tua itu sangatlah kesal. Lalu mereka berkata, "Dasar bocah sialan, apakah kau tahu kalau berbohong itu sangatlah buruk? Kami akan memaklumi apabila kau takut dengan harga dirimu." Deso pun bergumam, "Apa yang mereka dengar? Bukankah aku sudah mengatakan dengan yang sejujurnya? Karena yang aku lihat memanglah seperti itu."
Kemudian Deso pun meminjam pedang yang dimiliki Pak Tua itu. Lalu Deso berencana untuk menirukan tarian pedang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Tua Kebun. Dengan nada yang mengejek, Pak Tua itu berkata, "Jika kau bisa melakukannya, maka silahkan saja. Tarian pedang karunia adalah sesuatu yang bisa kau capai hanya setelah kau mendapatkan ilmu yang tidak terhitung jumlahnya dan juga latihan yin dan yang selama bertahun-tahun." Kau mengatakan bahwa seorang anak kecil yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang seni bela diri akan bisa meniru apa yang baru saja aku lakukan. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Deso pun langsung bersiap untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua Kebun itu dengan seni bela diri andalannya. Lalu setelah menarik nafasnya, Deso pun memejamkan matanya untuk berkonsentrasi dan memulai teknik berpedang yang sangat dibanggakan oleh Pak Tua itu. Di dalam kepalanya sangat terlihat jelas bagaimana Pak Tua Kebun itu menari bersama pedangnya dari bagian awal sampai bagian akhir dari seni bela diri tarian pedang karunia. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Deso pun memulai pergerakannya dengan teknik tusukan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Tua itu. Terlihat Pak Tua Kebun sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa teknik berpedang tahap pertama andalannya telah mampu ditiru oleh Deso. Lalu Deso pun menari bersama pedang yang ada di tangannya. Ia begitu mudah mengikuti alur dari tarian itu, mulai dari bagian awal sampai kepada bagian yang tersulit untuk dilakukan oleh orang yang awam. Di sampingnya, Pak Tua Biksu berkata, "Bocah brengsek itu lumayan hebat. Ia mampu mengikuti teknik berpedang yang telah kau kuasai. Bahkan sepertinya teknik pertama tarian pedang karunia telah mencapai pada titik terakhirnya, dan ini sangatlah luar biasa." Di dalam hatinya Deso berkata, ini adalah seni bela diri puncak. Jadi mungkin inilah alasannya mengapa seniman bela diri rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mempelajari seni bela diri yang sangat luar biasa hebat ini. Apakah aku lanjutkan saja tarian pedang ini sedikit lebih lama karena aku merasa lebih nyaman saat aku melakukannya? Terlihat Pak Tua Biksu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan kedua bola matanya. Bahkan tidak hanya dirinya saja yang merasa terkejut. Akan tetapi Pak Tua Kebun yang menguasai teknik berpedang itu sendiri sangatlah tidak menyangka bahwa Deso telah melanjutkan tariannya sampai kepada tahap kedua dari teknik seni bela diri pedang karunia yang sangat terkenal akan kehebatannya itu. Kemudian Deso bergumam, "Kelembutan ayunan pedang ini telah menyelimuti seluruh jiwa dan tubuhku. Kemanapun kakiku melangkah, kemanapun tanganku bergerak, dan kemanapun pikiranku melintas, maka ayunan pedang ini akan selalu menuntunku. Aku harus melanjutkannya karena aku tidak mau hanya berakhir sampai di sini saja. Meskipun hanya sedikit, akan tetapi setelah aku menyelesaikan tarian ini, aku akan mengajarkan seni bela diri ini kepada kedua kakek sialan itu." Akan tetapi tanpa Deso sadari bahwa pusat energi dantiannya telah membesar dan bercahaya, yang mana itu menandakan bahwa Deso adalah orang yang sangat berbakat. Dengan mata yang terbelalak, Pak Tua Biksu berkata, "Setelah tahap kedua berpedang itu telah selesai, kita mungkin sepertinya harus kembali mempelajari ilmu itu sedikit lebih banyak setelah sekian lama." Kemudian setelah mengakhiri tarian pedang itu, Deso berkata, "Hanya sebatas ini yang bisa aku cerna dari tarian pedang yang Anda lakukan sebelumnya. Dengarkan aku baik-baik, jangan pernah mengibaskan pedang Anda, akan tetapi biarkan pedang ini berayun dengan sendirinya secara alamiah. Dari yang aku perhatikan bahwa Anda telah mempelajari teknik berpedang cukup bagus yang dimiliki oleh Sekte Wudang. Semakin kita menari mengayunkan pedang ini, maka tubuh kita akan semakin ringan. Jadi oleh sebab inilah para seniman bela diri rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempelajari seni bela diri ini." Dengan mata yang bernyala-nyala penuh bersemangat, Pak Tua Kebun berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau tertarik untuk membentuk sebuah kelantau terhebat yang ada di dunia ini bersamaku? Dan aku berjanji akan membantumu menjadi pemimpinnya sebagai bentuk kehormatanku kepadamu."
Di sisi yang lain, Pak Tua Biksu berkata, "Aku yakin kalau kau sudah pernah mendengar tentang Shaolin 1000 tahun. Wahai Tuan Muda, apakah kau tertarik untuk membuat kuil Shaolin menjadi kuil terkuat yang pernah ada di bawah surga?" Namun Deso menanggapi omongan Pak Tua Shaolin itu dengan mengatakan, "Lebih baik kau jangan berbicara omong kosong. Apakah aku juga perlu melihat bagaimana seni bela dirimu?" Kemudian sambil berjalan meninggalkan mereka berdua, Deso berkata, "Jika kalian tertarik mempelajari seni bela diri itu secara detail, maka datanglah ke istanaku dengan membawa 200 tel perak sebagai imbalannya." Di dalam hatinya, Pak Tua Shaolin berkata, teknik pedang karunia, sebuah teknik yang tidak tertandingi, telah dicuri oleh bocah itu. Setelah melihat kejadian ini, aku harus berhati-hati karena aku tidak akan memberikan seni bela diriku begitu saja kepada bocah itu. Akan tetapi, kenapa bocah itu telah memancarkan keharuman yang dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa harumnya seperti Budi Dharma? Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, Pak Tua Kebun berkata, "Jadi apakah yang ia maksud hanya perlu 200 tel perak saja sebagai imbalannya?" Lalu ia berkata kepada Pak Tua Shaolin bahwa ia akan pergi menuju Sekte Wudang untuk mencuri uang sebagai imbalan yang diminta oleh Deso. Kemudian Pak Tua Biksu mencoba untuk menenangkannya sembari berkata, "Aku tahu bahwa kau merasa terkejut setelah anak itu menirukan seni bela diri yang setara dengan seumur hidupmu hanya dengan sekali lihat. Dan ia juga mengetahui makna yang sesungguhnya. Bahkan anak itu telah melakukan tahap yang kedua. Dia adalah sebuah bakat yang telah lama menghilang dari muka bumi ini, dan dialah yang bisa disebut sebagai keajaiban. Namun bukankah seniman bela diri yang ajaib hanya muncul sesekali? Jadi kau tidak perlu murung lagi." Akan tetapi Pak Tua Kebun berkata, "Aku yakin kalau kau tidak melihatnya. Apakah kau tahu bahwa ada sebuah cerita legenda yang telah turun-temurun diceritakan oleh penerus dari teknik berpedang karunia?" Ia pun teringat akan masa mudanya ketika masternya yang berkata, "Meski diriku yang dulu telah melihat bakat luar biasa yang kau miliki dan menjadikanmu sebagai muridku, akan tetapi kepribadian yang kau miliki sangat tidak cocok sebagai seorang penganut Tao." Sambil tertawa ia berkata, "Wahai master, Anda tidak usah khawatir karena aku saat ini telah menjadi orang yang lemah lembut dan aku sama sekali tidak pernah mengusik temanku lagi." Kemudian sang master menarik pedangnya sembari berkata, "Karena kau sekarang telah menjadi penerusku, maka biarkan aku memberitahumu tentang sebuah legenda yang hanya diceritakan kepada penerus dari teknik berpedang karunia secara turun-temurun." Lalu sang master mengibaskan pedangnya, yang mana seketika itu juga sebuah angin yang begitu kencang telah berhembus mengiringi ayunan pedang sang master. "Wahai muridku, dengarkan aku baik-baik. Ketika bilah pedangmu tidak lagi memikat angin, maka pedang Wudang akan mengguncang segala sesuatu yang ada di bawah surga." Dengan wajah yang dipenuhi dengan tanda tanya atas perkataan masternya, ia pun berkata, "Tidak mungkin, mana bisa Anda mengayunkan pedang Anda tanpa harus memikat angin?" Menanggapi ocehan muridnya, sang master hanya tertawa. Ia berkata, "Karena itu sesuatu yang tidak mungkin, maka itulah yang disebut sebagai sebuah legenda." Lalu sambil memperhatikan kepergian Deso, Pak Tua Kebun berkata, "Wahai master, apakah Anda melihat apa yang aku lihat dengan kedua mataku?" "Wahai master, sepertinya Anda salah. Bukan Wudang, akan tetapi satu-satunya yang bisa mengguncang surga adalah Namgung." Namun tiba-tiba saja Pak Tua Kebun teringat kalau dia bisa mendapatkan uang selain kembali kepada Sekte Wudang, yaitu dengan menemui seorang keparat yang sangat ia benci. Kemudian Pak Tua Shaolin langsung menarik tangannya sembari berkata, "Kita tidak bisa kembali begitu saja lalu dengan mudahnya mencuri uang dari mereka. Hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang itu. Kalau kita bekerja, maka kita akan membutuhkan 20 bulan untuk mengumpulkan 200 tel perak."
Dan orang yang hanya biasa-biasa saja bisa bekerja selama 10 tahun. Jadi apakah kau kepikiran ada cara yang lain untuk bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak? Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus menemui keparat itu. Di tempat yang berbeda pada pavilion keuangan, terdengar seseorang yang berteriak dengan nada yang keras karena dia begitu marah kepada seseorang yang menulis pada buku akuntansi. Dengan kesalnya si gendut berkata, apakah bajingan itu lagi yang melakukannya? Sudah berapa banyak nama-nama yang salah ia tulis. Jadi bawa dia kemari karena aku sangat ingin menghajarnya. Di sisi yang lain, terdengar seseorang yang dengan santainya menanggapi kemarahan si gendut. Ia pun bertanya apakah si gendut telah memanggilnya. Sambil berteriak si gendut berkata, jika bukan karena perkataan sang master pavilion, maka sudah pasti aku telah memecatmu dari tempat ini karena kau adalah orang yang begitu bodoh. Akan tetapi orang itu tidak menanggapi ocehan si gendut. Bahkan ia pun langsung pergi meninggalkan ruangan itu begitu saja. Namun ketika si gendut memintanya untuk berhenti di tempat itu, ia pun langsung berpaling dan menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Sontak si gendut sangatlah terkejut. Ia pun berkata dengan nada yang lirih, bukankah sudah aku bilang kau harus istirahat yang banyak apabila kau masih tidak enak badan, dan kami harus membeli buku baru untuk meluruskan kesalahanmu. Kemudian dengan santainya orang itu meminta maaf kepada si gendut apabila ia telah melakukan sebuah kesalahan. Mendengar itu, si gendut berkata, ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Jadi lebih baik kau pergi saja dari tempat ini sekarang juga. Menanggapi ocehannya, orang itu berkata, apakah sang master pavilion telah memberikanmu sebuah izin untuk bisa memecatku? Apakah kau yakin kalau kau tidak akan menyesalinya? Si gendut berkata, aku akan membujuk sang master untuk memecatmu dari tempat ini karena kau telah banyak membuat kesalahan. Asal kau tahu, satu-satunya yang pernah ku sesali dalam hidupku hanyalah menghabiskan banyak uang untuk istriku yang tanpa sepengetahuanku telah berselingkuh di belakangku. Saat melihat orang itu yang menertawakannya, si gendut kembali berkata, kau bisa tertawa seperti itu karena kau tidak pernah mengalaminya. Jika bukan karena permintaan sang master, maka aku akan. Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, bagaimana kalau aku akan membalaskan dendammu kepada istrimu dan juga selingkuhannya? Sontak si gendut semakin marah. Ia berkata, apakah kau tahu yang membuatku menjadi gila bukanlah karena istriku yang menghilang, akan tetapi kau adalah penyebabnya. Jadi pergilah sekarang juga. Kemudian orang itu berkata, andai saja anakmu sedikit lebih besar, maka aku akan membunuhmu. Jujur saja, membuat seorang anak menjadi yatim piatu karena kehilangan ayahnya bisa membuatku menjadi sangat bersalah. Terlihat kedua pelayan yang ada di dalam ruangan itu sangatlah panik karena si gendut mulutnya telah mengeluarkan banyak busa dan saat itu juga tidak sadarkan diri. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun secepat mungkin langsung membawa si gendut untuk menuju ke rumah sang tabib agar ia bisa mendapatkan pertolongan. Lalu setelah kepergian si gendut, orang itu telah meletakkan selembar kertas yang bertuliskan bahwa sesuatu yang telah master cari telah berada pada wilayah Gungsang. Pada mulanya aku ingin memberikan kertas ini kepada sang master secara langsung sebagai hadiah terakhirku. Akan tetapi karena situasinya menjadi semakin sulit, maka aku akan meletakkannya begitu saja. Seharusnya ini akan cukup untuk melunaskan hutang-hutangku kepada sang master. Jadi aku tidak perlu memikirkan masalah itu karena ini seharusnya sudah terselesaikan. Namun tiba-tiba saja orang itu menyadari bahwa ada seseorang yang datang dari arah belakangnya. Benar saja, ternyata orang yang datang itu adalah Pak Tua Kebun dan juga Pak Tua Shaolin. Dengan polosnya, Pak Tua Shaolin meminta kepada orang itu agar ia mau meminjamkan uang sebanyak 200 sel perak kepadanya. Menanggapi akan hal itu, orang itu berkata, kalian para pengemis bahkan tidak tahu bagaimana meminjam uang dengan cara yang benar.
Di sisi yang lain, Pak Tua Kebun sangatlah marah. Ia berkata, "Sudah aku bilang seharusnya kita tidak perlu menemui bajingan keparat ini hanya untuk meminjam uang." Dari sorot matanya, orang itu bergumam, pastinya ada sebuah alasan mengapa para pengemis ini bisa dengan bangganya menemuiku hanya untuk meminjam uang. Meskipun mereka hanyalah para pengemis, akan tetapi aku bisa mencium ada begitu banyak aroma uang berterbangan di udara yang pastinya sangatlah menyegarkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.